Selanjutnya, marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia. Dilanjutkan dengan pemukulan gong sebagai peresmian pembukaan Munas IPSI ke-16 tahun 2026. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Panitia Pelaksana Munas ke-16 IPSI sekaligus sebagai Ketua Harian IPSI, Saudara Beni Sumarsono, para Menteri Kabinet Merah Putih yang hadir, Menteri Luar Negeri Saudara Sugiono, yang juga Wakil Ketua Umum IPSI, Menteri Pemuda dan Olahraga Saudara Erick Thohir, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Profesor Brian Yuliarto, Menteri Sekretaris Negara Saudara Prasetyo Hadi, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, tokoh nasional juga sebagai penasihat khusus Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar, Ketua Komite Olimpiade Indonesia Saudara Raja Sabta Oktohari, Presiden Pencak Silat Federation of Asia Profesor Zainuddin Amali, yang saya hormati dan saya banggakan para anggota Dewan Pembina, Dewan Pertimbangan, Sekretaris Jenderal, serta seluruh anggota pengurus besar Ikatan Pencak Silat Indonesia, para Ketua Umum Perguruan Pencak Silat Indonesia, perguruan-perguruan historis, para pengurus IPSI daerah yang hadir, hadirin undangan serta rekan pers dan media yang saya hormati, juga pimpinan perusahaan-perusahaan BUMN dan swasta yang berkenan hadir. Dewan Pembina IPSI Jawa Barat Irjen Polisi Rudi Darboko, Dewan Pertimbangan PB IPSI Saudara Murjoko, Ketua Bidang Perencanaan Anggaran Dana dan Usaha Saudara Dalyatno Parto Harjono, Ketua Bidang Majelis Pakar Saudara Bambang Rus Effendi, Ketua Umum Persaudaraan Setia Hati Saudara Puji Handoko, Ketua Umum Persaudaraan Setia Hati Terate Saudara Muhammad Taufik,
Ketua Umum Perisai Diri Saudara Dwi Sucipto, Ketua Umum Perguruan Silat Nasional Perisai Putih Saudara Suprapto, Ketua Umum Tapak Suci Putra Muhammadiyah Saudara Afnan Hadi Kusumo, Ketua Umum Perguruan Pencak Silat Fashaja Mataram Saudara Raden Andri Darmawanto, Ketua Umum Persatuan Pencak Silat Indonesia Saudara Galih Sartika, Ketua Umum Persatuan Pencak Silat Putra Betawi Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Nahrawi Ramli, teman sebelah tempat tidur saya di Akademi Militer. Kalau dia yang disiplin, saya yang agak nakal waktu itu. Tapi saya presiden sekarang. Tapi benar, saya saksi, beliau ini disiplin, semuanya disiplin. Lima waktu tidak pernah absen beliau. Ketua Umum Pencak Silat Bela Diri Tangan Kosong Merpati Putih Letnan Jenderal TNI Muhammad Hasan. Terima kasih. Ketua Umum Pencak Silat Satria Muda Indonesia Saudara Edi Prabowo. Oh. Ketua Umum Persinas Asad Marsikal Pertama TNI Purnawirawan Syukur. Ketua Umum Tetada Kalimasada Indonesia Bapak Edi Surohadi. Ketua Umum Pagar Nusa Bapak Muhammad Nabil Harun. Terima kasih. Ketua Umum Perguruan Pencak Silat Bakti Negara. Ada perwakilannya? Oh, ini mungkin yang... Oh. Ketua Umum Perguruan Pencak Silat Pamur. Ketua Umum Perguruan Pencak Silat Panglipur. Terima kasih. Ketua Umum Perguruan Pencak Silat Putra Siliwangi. Terima kasih. Ketua Umum Perguruan Pencak Silat Taji Malela. Ketua Umum Persatuan Pencak Silat Militer. Ketua Umum Kerasakti. Oh. Tokoh-tokoh pembina pencak silat yang sudah lama berjuang di pencak silat, Saudara Aulia Bonanza, Saudara Jatnika Nangga Miharja, Saudara M. Nazarudin, saudara-saudara sekalian, para pendukung IPSI hadir di sini, Direktur Utama PT Pertamina, Saudara Simon Aloysius Mantiri, Direktur Utama PT PLN, Saudara Darmawan Prasojo, Kepala SKK Meges, Saudara Joko Siswanto, Dirut PT Wahyu Samudra Indah, Saudara Daniel Wiharjo,
Direktur PT Sintra Sinarindo Elektrik, Saudara Yohanes Purnawan Wijaya. Presiden Direktur PT Prima Indah Lestari, Saudara Andre Lordianto. Direktur PT Jasa Marga, Saudara Yoga Trianggoro. Ini saya harus baca satu-satu karena mereka sangat besar peran dalam pembinaan pencaksilat. Saudara-saudara sekalian, sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar, yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan. Kita bersyukur atas segala kebaikan dan kesehatan yang masih diberikan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di aula yang baik ini di siang hari ini. Pada acara Musyawarah Nasional ke-16 Masa Bakti 2026-2030 Ikatan Pencaksilat Indonesia dengan tema Pencaksilat Mendunia Menuju Olimpiade. Hari ini adalah bagi saya hari penuh kebanggaan dan kebahagiaan, juga penuh kehormatan. Karena kalau dihitung hari ini bisa dikatakan saya sudah mengabdi di pencaksilat selama 34 tahun. Kalau tidak salah, sebagai wakil ketua umum 4 periode, kemudian sebagai ketua umum 5 periode. Alhamdulillah, hari ini saya menyatakan bahwa saya mohon izin untuk tidak lanjutkan sebagai ketua umum PBIPSI karena saya sudah mengemban tugas kebangsaan yang menyita waktu saya, sehingga tidak mungkin saya efektif sebagai ketua umum PBIPSI. Saya pun minta maaf, beberapa saat ini bisa dikatakan sudah hampir 3 tahun saya tidak terlalu aktif di depan, tapi saya mendukung selalu dari belakang, saudara-saudara. Apalagi sekarang presiden, saya kira pembinaan IPSI akan lebih dahsyat lagi. Saudara-saudara, sebenarnya ketua umum IPSI itu adalah Pak Edi Nalapraya. Saya hanya penggantinya. Saya tidak tahu pengganti saya siapa yang saudara akan putuskan. Tapi saudara-saudara, saya ingin sedikit nostalgia. Karena kakek saya salah satu juga penggemar dan pendiri perguruan pencaksilat di Madiun, Setia Hati, itu tahun sebelum kemerdekaan. Dan beliau latihan sampai lanjut usia di ruangan beliau, pernafasan dan sebagainya. Kemudian orang tua saya juga salah satu pembina pengurus besar IPSI cukup lama juga, sehingga bagi saya
Pencaksilat adalah suatu panggilan sebagai anak bangsa. Saudara-saudara sekalian, waktu saya masuk tentara di Akademi Militer, memang kita sudah diwajibkan belajar berbagai bela diri. Kita diwajibkan belajar judo, itu wajib, tinju wajib, dan pencaksilat sudah mulai diajarkan. Hampir semua. Anggar pun kita wajib. Jadi saudara-saudara, saya kira ini alamiah. Begitu saya masuk ke dinas saya pertama di pasukan khusus, ya, di Baret Merah waktu itu juga diwajibkan kita belajar pencaksilat. Karena dulu salah satu pembina Angkatan Darat, yaitu Jenderal Mung Para Hadi Mulyo, bekas Komandan RPKD, beliau juga pembina Merpati Putih. Jadi kita semua harus belajar Merpati Putih. Kemudian matah-matah itu juga dulu bisa juga aku matah-matah. Dulu masih ada bekas-bekas luka sedikit. Jadi bisa dikatakan bahwa memang pencaksilat itu bagian dari panggilan. Saudara-saudara, kenapa pencaksilat harus kita jaga? Pencaksilat harus kita lestarikan. Pencaksilat harus kita bina. Karena pencaksilat adalah bagian dari budaya. Pencaksilat itu bagian dari budaya kita. Dan pencaksilat itu adalah bagian daripada ilmu kesatria, ilmu bela diri. Saudara-saudara, kemerdekaan suatu bangsa, kebangkitan suatu bangsa, keberhasilan suatu bangsa ditentukan oleh semangat rakyatnya. Semangat rakyatnya ditentukan oleh kemampuan rakyatnya untuk menjaga dirinya, menjaga keluarganya, menjaga desanya, dan selanjutnya menjaga masyarakatnya. Sehingga filosofi ini adalah filosofi yang dihanut oleh semua negara berhasil, semua bangsa yang berhasil, bahwa tiap anak bangsa harus kuat, kuat fisiknya, kuat jiwanya, kuat imannya, kuat akhlaknya. Kalau tidak ada kekuatan ini, bangsa itu tidak akan langgeng. Kita lihat hari-hari ini, bangsa-bangsa yang kaya, bangsa-bangsa yang punya segalanya, tapi jiwa rakyatnya kuat atau tidak kuat itu ditentukan kembali oleh jiwa dan raga. Karena itu adalah suatu panggilan bagi setiap patriot untuk memahami ini dan mengkaji ini dan mempertahankan ini. Saudara-saudara, sempat kita alami suatu saat di mana golongan berpendidikan dari rakyat kita terkesima oleh semua yang bersumber dari luar negeri, semua yang bersumber dari asing
kita terkesima. Sehingga ini agak mempengaruhi kekuatan jiwa dan kekuatan semangat bangsa kita. Terus terang saja, terjadi menurut pandangan saya suatu sifat rendah diri yang dikatakan dalam bangsa Belanda itu Minderwaardigheidscomplex. Minderwaardigheidscomplex, kompleks rendah diri. Dalam bahasa Inggris inferiority complex. Inferiority complex. Di bawah sadar sebagian besar orang-orang berpendidikan di Indonesia lebih bangga dengan yang berasal dari luar Indonesia. Jadi saudara-saudara, IPSI salah satu tonggak yang sangat penting. Saya terima kasih. Saya bangga sekian tahun saudara tetap mendukung saya. Bersama-sama telah kita pertahankan kebanggaan budaya kita. Kita bangga pakai teluk belanga. Kita bangga pakai kopiah. Kita bangga pakai sarung. Kita bangga pakai songket. Ini budaya kita. Kau lihat sudah berapa presiden? Sebelum saya, Presiden Jokowi, saya tiap hari kebangsaan kita pakaian kita sendiri dari macam-macam daerah. Mungkin bulan ini atau tahun ini kita pakai daerah-daerah ini, kita gantian. Kita bangga dengan budaya kita sendiri. Kita hormat sama semua negara, hormat sama semua bangsa, tapi kita tidak boleh lupa bangsa kita sendiri. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati. Bangsa yang menghormati budayanya sendiri. Bangsa yang menghormati orang tuanya, leluhurnya. Kita IPSI, semua perguruan, hormat kita adalah hormat leluhur kita. Kita tidak malu-malu kalau ketemu guru, ketemu sesepuh, ketemu siapapun, kita hormat. Ini pentingnya IPSI, dan karena itu pencaksilat ya olahraga, pencaksilat olahraga, pencaksilat seni bela diri, ya benar, pencaksilat. Tapi lebih dari itu, pencaksilat mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Ilmu leluhur kita pegang teguh. Seorang yang kuat, seorang guru, seorang yang sakti, seorang yang ilmunya sangat bagus, tapi ajaran guru-guru kita semakin berisi, semakin menunduk. Ilmu kita adalah demikian. Kerendahan hati, bukan kerendahan diri. Kita hormat, sopan, santun, itu adalah budaya kita. Kesatria, pendekar, selalu membela kebenaran, selalu membela yang lemah, selalu membela
yang tertindas, selalu membela keadilan, selalu membela kebenaran. Pendekar selalu berada di jalan yang baik, jalan yang lurus. Pendekar itu berani, tapi pendekar tidak boleh sombong. Pendekar tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak baik. Dalam tutur kata, dalam sikap, demikianlah itu adalah yang diajarkan oleh guru-guru saya, guru-guru saudara-saudara sekalian juga. Hampir semua perguruan di pencak silat, dan saya kira di semua bela diri dunia yang saya ikuti, dan semua guru mengajarkan ilmu ini adalah untuk membela diri, membela keluargamu, membela desamu, membela masyarakatmu, membela bangsamu. Saudara-saudara, kalau tiap dukuh, kalau tiap desa, kalau tiap kecamatan masyarakatnya kuat, masyarakatnya baik, masyarakatnya stabil, masyarakatnya tenang, bangsa ini kuat. Saudara-saudara, kita pernah diganggu ratusan tahun silih berganti, karena Nusantara sangat-sangat kaya. Dari dulu sampai sekarang kita sangat kaya. Dari dulu sampai sekarang kita diganggu. Bukan kita yang ke sana, mereka yang ke sini. Silih berganti. Spanyol, Portugis, Perancis, Inggris, Mongol, Jepang, dan sebagainya. Dan kita ini bangsa yang ramah. Kita terima mereka dengan baik, iya kan? Karena itu sifat kita. Di desa-desa, di mana-mana, ya, hampir semua suku kalau datang tamu, mangga pinara. Kita tidak punya beras, pinjam tetangga supaya kita bisa kasih makan tamu. Tidak punya gula, pinjam tetangga, kan begitu? Benar kan? Ini budaya kita. Yang repot, yang datang itu lihat kok bangsa ini kok baik banget ya, nggak mau pulang-pulang. Terpaksa kita harus usir, harus lawan mereka. Waktu itu pencaksilat dilarang, tidak boleh belajar pencaksilat. Akhirnya pencaksilat dilatih malam-malam oleh guru-guru kita, malam-malam ya. Di bukit-bukit, di gunung-gunung, di surau-surau, kan begitu ya, saudara-saudara. Makanya pencaksilat itu sempat dianggap olahraga kampung, karena penjajah di kota dilarang. Jadi yang belajar pencaksilat ya cari desa, cari kampung, cari gunung, latihannya diam-diam, ilmunya diam-diam. Banyak ilmu yang nggak boleh dilihat. Benar kan? Macam-macam itu. Saya dulu dengar ada guru di sini nyari, guru di situ nyari, sama dengan saudara-saudara sekalian ya. Cari segala ilmu kanuragan, apalagi tentara-tentara ini, ya kan? Saudara-saudara, ini bolehlah saya nostalgia, karena disinilah saya mohon diri, saya pamit sebagai ketua umummu, sebagai sebelumnya wakil ketua umum. Bisa dikatakan saya ini sudah 34 tahun di kalangan IPSI, dan saya siap terus, akan terus mendukung dengan jabatan ataupun tidak dengan jabatan ya.
Seorang pendekar adalah sampai nafas dia terakhir, dia pendekar, saudara-saudara. Banyak tugas PBFC ke depan. Saya minta maaf, saya belum berhasil membawa pencaksilat ke Olimpiade. Kita terus berusaha. Saya yakin pengganti saya nanti akan berhasil membawa ke Olimpiade. Saya yakin. Saya tidak tahu apa sudah ada bayangan siapa yang saudara akan pilih sebagai pengganti saya. Saya sarankan coba dicari calon yang terbaik, ya. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, saudara-saudara. Terima kasih. Selama ini kalian telah mendukung saya. Kita telah mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Kita cukup membanggakan di beberapa tempat. Kita menyumbang banyak sekali emas, perak, dan perunggu. Ya, kita mendukung kehormatan bangsa di mata dunia. Perjalanan masih jauh. Kita berharap pencaksilat akan masuk Olimpiade. Kita yakin akan masuk. Tapi kita tidak perlu juga terlalu obsesi. Obsesi kita harus menjaga mutu kemurnian daripada pencaksilat itu sendiri. Kalau ilmunya murni, ilmunya kuat, saudara-saudara dari mana-mana akan datang belajar, dan itu sudah terbukti. Dari banyak negara datang ke kita belajar, dan kadang-kadang mereka belajar dan mereka jadi hebat-hebat. Ini risiko daripada seorang guru, ya kan? Kita dulu yang melatih Vietnam, Thailand, akhirnya mereka jadi hebat, dan mereka pernah kalahkan kita. Tidak apa-apa, karena itu adalah tugas seorang guru. Ini dikeluarin itu waktu saya masih muda itu, ya. Dulu masih lumayan ilmu kita itu. Sekarang udah nggak ada lagi itu. Saudara-saudara, terima kasih atas kesetiaanmu selama saya memimpin. Saya menyatakan di sini, mohon diri, minta maaf, saya tidak bersedia untuk dicalonkan kembali. Saya yakin sudah ada generasi penerus yang pantas untuk meneruskan tongkat kepimpinan di IPSI, dan pasti saya akan dukung PBIPSI ke depan, saudara-saudara sekalian. Dengan demikian, tugas saya sekarang adalah membuka Munas IPSI. Oh, gong ya, baik. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, hari Sabtu 11 April 2026, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini secara resmi membuka Musyawarah Nasional ke-16 Ikatan Pencaksilat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.